Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Aulia Rohmi Novianti, nomor absen 5. Vita Puspitasari, nomor absen 11, Ilham Davaryana, nomor absen 14, akan mempresentasikan tentang budidaya tanaman pangan. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tanaman pangan. Seperti yang digambar, itu ada padi, kedelai, kacang tanah, dan juga kacang panjang, yang merupakan tanaman pangan yang paling sering ditanam oleh petani di daerah Ngadirojo dan sekitarnya. Mengapa para petani di daerah Ngadirojo dan sekitarnya lebih sering untuk membudidayakan tanaman-tanaman tersebut? Karena yang pertama itu gampang untuk dibudidayakan, dan yang kedua adalah panennya melimpah dan seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Ya, selanjutnya proses dan alat budidaya tanaman pangan. Untuk membudidayakan tanaman pangan, tentu saja kita harus mengolah lahan, yaitu menyiapkan lahan sampai siap ditanami. Seperti pada gambar itu terlihat petani yang sedang membajak sawah. Selain membajak sawah, petani biasanya juga mencangkul lahan yang akan ditanami tersebut. Yang kedua, persiapan benih dan penanaman. Benih ditanam secara langsung tanpa didahului penyemaian, kecuali padi di sawah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Devita Puspitasari. Terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan presentasi proses dan alat budidaya tanaman pangan dari rekan saya Aulia. 3. Proses pemupukan bertujuan untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman setelah benih ditanam. Pemupukan dilakukan dengan tepat, baik cara, jenis, dosis, dan waktu aplikasi. 4. Proses pemeliharaan meliputi penyulaman, penyiraman, dan pembumbunan. Penyulaman adalah menanam kembali, yang bertujuan untuk mengganti benih yang tidak tumbuh. Penyiraman yaitu menjaga tanaman agar tetap lembab. Pembumbunan yaitu menutup pangkal batang dengan tanah. 5. Proses pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanam. Pengendalian OPT harus disesuaikan dengan tingkat serangan, dilakukan secara manual maupun dengan pestisida. Penggunaan pestisida harus tepat jenis, tepat mutu, tepat dosis, tepat konsentrasi atau dosis, tepat waktu, tepat sasaran, serta tepat cara dan alat aplikasinya. Sekian dari saya. Presentasi lanjutan akan dilakukan oleh rekan saya Erlang. Baik, selanjutnya panen dan pasca panen. Panen adalah tahap terakhir dari budidaya tanaman pangan. Untuk alat yang digunakan untuk memanen adalah sabit dan ani-ani. Ani-ani sekarang jarang digunakan karena ketika zaman semakin modern, untuk melakukan pekerjaan pastinya dibantu dengan alat yang canggih supaya untuk mempermudahkan dan cepat selesai. Standar pasca panen. Hasil panen tanaman pangan disimpan di suatu tempat yang tidak lembab supaya tanaman tersebut tidak tumbuh. Untuk hasil panen tanaman pangan yang memerlukan perontokan dan penggilingan dapat dilakukan secara manual maupun dengan alat mesin modern. Pada gambar tersebut, di sebelah kiri menggunakan alat bantu manual dan di sebelah kanan menggunakan alat bantu modern. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.